Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin sepertinya bertahan dengan cukup baik di kurang lebih area 47.000 dolar, bahkan tadi sempat menyentuh kembali ke area 48.000. Nah, kenaikan yang kita lihat pada 24 jam terakhir sebenarnya juga udah kita expect bahwa akan kita lihat Bitcoin kembali mencoba untuk membuat high baru, tetapi kita perlu waspada karena kita sudah mendekati area major resistance. Tapi di video hari ini teman-teman, saya pengen memberikan kalian beberapa berita dan data yang menunjukkan bahwa seberapa awal sebenarnya kita di cycle kali ini. Dan ini kemungkinan akan sangat menarik terutama untuk kalian merupakan investor Bitcoin dan juga ya tentunya altcoin secara keseluruhan. Karena ketika Bitcoin performanya baik, cepat atau lambat altcoin juga harusnya akan mengikuti. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,8 triliun dolar atau naik sekitar 0,54%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya keadaannya dominan berwarna merah, walaupun penurunannya hanya kurang lebih 0, sekian persen rata-rata. Yang paling besar itu cuma Solana, penurunan 1,31%. Nah, sisanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Avalanche dengan kenaikan 3,16% ke 40,24 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, alasan kenapa kita ini masih sangat awal. Terutama apabila kalian sudah berinvestasi dari tahun 2021, 2022, atau bahkan lebih baik lagi ya tentunya akhir tahun 2022 menjelang awal tahun 2023 ketika kita berada di kurang lebih belasan ribu dolar. Yaitu adalah seperti yang disampaikan oleh Bitcoin Archive di sini. I see close to zero new interest in Bitcoin from retail evident on X. Engagement compared to the ETF approval week is down 80% and has returned to bear market levels again. Jadi, alasan pertama teman-teman, dari segi engagement menurut Bitcoin Archive, semenjak approval dari spot Bitcoin ETF kemarin, sudah terjadi penurunan 80%. Dan kembali ke area bear market lagi. Jadi kemarin memang kita sempat melihat ada interest yang meningkat ketika rumor seputaran spot Bitcoin ETF yang bakalan segera di-approve. Oke, mulai start banyak orang penasaran apa itu sebenarnya spot Bitcoin ETF, gimana pengaruhnya, dan engagement terus mengalami kenaikan. Ini menurut Bitcoin Archive. Tetapi setelah sudah di-approve, engagement kembali down kurang lebih 80% dan kembali ke area bear markets. Despite this, a number of Bitcoin companies have reported booming January sales. Also, by anecdote, I haven't really come across Bitcoin conversations in unexpected places so far. Dan ini juga saya rasa akan kalian rasakan sekarang kalau kalian merupakan investor Bitcoin. Saya juga merasakan bahwa sampai hari ini teman-teman, saya tidak menemukan ada orang-orang yang tidak mengenal Bitcoin, yang saya tahu mungkin tidak terlalu memahami apa itu kripto, itu membicarakan seputaran cryptocurrency. Nah, itu juga bisa menunjukkan bahwa sekarang belum ada sama sekali retails yang menyadari bahwa Bitcoin itu sekarang bahkan sudah mendekati area all-time high-nya. Baru akan terjadi lagi menurut saya ketika Bitcoin mungkin sudah di area 80, 90, atau 100 ribu dolar. Seperti yang kita lihat di pertengahan tahun 2021, teman-teman. Kemanapun kalian pergi, kalian akan temukan orang-orang membicarakan seputaran Bitcoin. Padahal, kalian tahu bahwa orang tersebut mungkin tidak mengenal sama sekali yang nama Bitcoin, tidak tahu sama sekali soal kripto, tapi sudah start membicarakan. Nah, itu adalah clue bahwa sekarang kita berada di fase euforia. Di mana orang-orang semuanya berlomba-lomba untuk masuk ke kripto hanya karena melihat teman-temannya yang lain itu cuan besar-besaran. Karena mungkin temannya tersebut sudah membeli ketika di bear market. Ya wajar cuan besar. Beda cerita kalau kita membeli pada saat pergerakan Bitcoin lagi parabolik. Itu kalian namanya cari mati gitu ya. Jadi kalian kalau sudah berinvestasi dari tahun 2021, 2022, 2023, ya bersyukurlah kalian gitu. Karena kalian harusnya tidak akan termasuk orang-orang tersebut yang membeli ketika sudah mendekati pucuk. By comparison, there was an increasing interest in Bitcoin on Twitter around October or November 2020 as Bitcoin broke 15K
or 75% of previous all-time high. We are currently 85% of previous all-time high. It still feels like a bear market goes down short of 5. Same regulars posting and engaging, perhaps more often, but it's still the same crew. Jadi intinya teman-teman, untuk sementara semuanya masih memperlihatkan bahwa minat retails, minat orang-orang di luar sana itu belum masuk ke fase euforia, teman-teman. Dan kalau kita lihat Google Trends sekarang, bahkan keywords Bitcoin itu search-nya menurun. Setelah kemarin sempat spike up, akibat sekali lagi spot Bitcoin ETF, rumor yang sangat kencang. Kan pada saat itu banyak sekali influencer yang berbicara soal spot Bitcoin ETF akan berpengaruh sangat besar terhadap harga Bitcoin, mungkin bahkan ke 100.000, 200.000, yang membuat sebagian besar orang mungkin mencari tahu, benar nggak nih kira-kira? Ya kan? Lalu mungkin cari tahu, sekarang harga Bitcoin di mana? Tapi setelah spot Bitcoin ETF-nya telah di-approve, kita justru melihat penurunan yang signifikan kembali terjadi. Nah, kita melihat terakhir kali ada spike yang sangat signifikan itu di sini, teman-teman. Nah, ketika kita melihat Google Trends sudah melakukan hal-hal seperti ini, atau setidak-tidaknya di atas 50, yaitu biasanya mungkin bisa sudah masuk optimism. Kalau sudah di atas 75, yaitu sudah harusnya kategori euforia. Tapi untuk sementara kita masih jauh dari kedua fase tersebut. So, we are so early, gitu ya. Dan kita baru mungkin akan masuk ke fase optimism menjelang euforia mungkin sudah 80, 90 ribu atau bahkan 100 ribu dolar. Ketika itu harusnya semua altcoin juga bakal meroket gila-gilaan. Ketika hal tersebut terjadi, sekali lagi, pasti akan ada banyak orang yang mulai start penasaran gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan cuan yang segitu banyaknya, dapatnya dari mana? Oh, taunya dapatnya dari Bitcoin, dari altcoin. Nah, mereka mulai start untuk membeli juga. Padahal mereka nggak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka bisa menjadi pembeli di pucuk. Yang kemungkinan akan menjadi angkatan baru di cycle berikutnya. Kan pasti ada nih dari teman-teman semua yang membeli juga di tahun 2021, kemudian hold sampai sekarang, baru masuk 2021. Nah, berarti kalian membeli dekat pucuk gitu kan. Dan kalian menjadi angkatan cycle ini yang hold di bear market sampai ke bull market berikutnya. Nah, nanti ketika udah masuk ke fase euforia lagi, harusnya teman-teman yang sudah jualan, giliran ada orang-orang lain lagi yang menjadi angkatan baru cycle berikutnya. Itu akan terus berlanjut, teman-teman. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai seorang investor harusnya ya ini salah satu yang mungkin hanya perlu kalian pantau gitu. Dari segi chart ya. Kenapa ini disebut sebagai 4-year cycle atau siklus 4 tahunan? Karena kalau misalnya diperhatikan teman-teman, patternnya selalu sama dari beberapa cycle sebelumnya. 3 candle hijau, 1 candle merah, 3 candle hijau, 1 candle merah, 3 candle hijau, 1 candle merah. Dan kalau kita akan mengulangi hal yang serupa dengan yang kita lihat beberapa kali sebelumnya, maka harusnya di tahun 2024 dan juga 2025 itu akan menjadi tahun keemasan untuk Bitcoin karena typically biasanya candle kedua dan candle ketiga itu adalah candle yang lebih baik daripada candle sebelumnya. Gitu ya. Terutama candle kedua lah, biasanya itu mungkin masuk ke fase euforia. Ini candle ketiga di sini, ini candle kedua, ini candle ketiga. Ya candle ketiga lah biasanya yang kita masuk ke fase parabolik, bukan candle kedua. Tapi intinya tahun 2024 2025 kalau kita akan mengulangi history, harusnya akan menjadi tahun yang hijau gitu. Dan ini harusnya akan menjadi tahun-tahun yang lebih nyaman untuk kalian yang merupakan holders daripada tahun 2021 dan 2022. Jadi bersabarlah teman-teman, kita sudah berada di fase awal sebuah bull market dan sudah menjelang fase di mana kita akan mendekati all-time high, break ke all-time high yang baru, dan baru kita masuk ke fase euforia. Oke, semua data indikator menunjukkan ke arah yang positif. Tidak terlepas juga salah satunya adalah demand dari spot Bitcoin ETF yang terus-menerus ada. Tanggal 10 Februari kemarin kita melihat inflow. Itu ada sampai 6.000 Bitcoin. Outflow itu dari Grayscale. Dengan minus 2.252 Bitcoin. Secara net, kita masih positif 4.179 Bitcoin. Jadi kalau dihitung teman-teman, dari tanggal 10 Januari hingga sekarang, semua spot Bitcoin ETF, jika kita mengeluarkan Grayscale, itu sudah berhasil mengumpulkan 209.000 Bitcoin.
Oke, dari tanggal 10 Januari hingga sekarang, kurang lebih sebulan. Dan kalau dinetkan, kita ada plus 53.000 Bitcoin. Karena Grayscale jualannya 152.000, teman-teman. Jadi, bisa kalian bayangkan kalau misalnya dalam beberapa bulan ke depan, Grayscale juga ikutan berkontribusi untuk melakukan akumulasi. Artinya, di sini tidak lagi minus, tapi juga ikutan plus. Maka, itu bisa menciptakan angka demand yang jauh lebih besar lagi. So, teman-teman bersabar. Semuanya merujuk ke arah positif. Data indikator semuanya menunjukkan ke arah yang positif. Cepat atau lambat, menurut saya kita harusnya akan melihat Bitcoin break ke all-time high yang baru. Kuncinya hanya satu, kalau kalian invest di Bitcoin, bersabar. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari daily chart, teman-teman. So, apa yang kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir adalah tentunya semacam buying pressure yang berkelanjutan gitu ya. Sudah 1, 2, 3, 4 candle berturut-turut di daily kita melihat berwarna hijau, teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya, apakah habis ini kita akan mampu untuk break dari area 50.000? Maybe gitu ya. Untuk sementara memang dari daily candle tidak terlihat sama sekali ada penurunan momentum untuk bullishnya ya, walaupun candle terakhir itu closingnya nggak sepanjang yang sebelumnya, tapi ini cukup make sense karena kita berada di weekend, teman-teman. Tetapi karena kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita itu sudah mengalami rally berturut-turut dari sini tanpa ada koreksi yang terlalu signifikan, teman-teman. Oke, dan juga ingat kita sudah mendekati area major resistance, area 49, 40-an ribu, itu akan menjadi area major resistance. So, pullback dari area sana itu bukan sesuatu yang mengherankan. Terlebih lagi setelah kita mendapatkan ada rally yang sangat kencang di sini tanpa ada semacam konsolidasi. So, sekali lagi teman-teman, saya pribadi beranggapan bahwa kalaupun kita akan break di atas 50.000 dolar dari sini, maka harusnya akan ada semacam konsolidasi dulu di sekitaran area di sini, atau kita bisa kategorikan sebagai semacam pullback sebelum hal tersebut kita lakukan. Contohnya di mana kok hal yang serupa kita lihat dengan yang saya barusan katakan, yaitu adalah di sini. Kita membuat V-shape recovery, tapi kemudian start untuk pullback, barulah kita pada akhirnya breakout lagi ke atas. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin bisa kita lihat kembali terjadi. Nah, tidak wajib juga bahwa kita harus konsolidasi selama ini, teman-teman. Tapi setidak-tidaknya ada semacam pullback dari sekitaran area 49 sampai 50.000 dolar. Karena pertama itu merupakan angka psikologi, yang kedua itu merupakan area horizontal resistance yang membuat harusnya sebagian besar orang start untuk melakukan taking profit. Oke, jadi kita akan melihat semacam pullback dulu dari sana. Kalau rupanya pullbacknya itu cenderung konsolidasi seperti ini, maka ini memperbesar chance bahwa pada akhirnya kita akan breakout dan mampu break di atas 50.000 dolar. Yang tentunya akan menjadi sebuah berita yang sangat baik, karena sekali lagi 50.000 dolar itu akan menjadi area tahanan terakhir untuk Bitcoin sebelum ke all time high lagi. Nah, kalau kita sudah sampai break di atas area tersebut, saya rasa dalam waktu yang akan sangat dekat, kita akan kembali ke all-time high lagi, teman-teman. Oke, jadi itu harusnya akan menjadi senario paling ideal untuk teman-teman yang merupakan investor. Tetapi, apakah itu garansi akan terjadi? Ya, tentu tidak, teman-teman. Karena, sekali lagi, kalau misalnya kita melihat dari time frame yang besar, ya kita sekarang berada di area major resistance, dan kita masih berpotensi untuk ranging di sekitaran area di sini. Masih ada aja potensi hal tersebut terjadi. So, kita jangan sampai terlalu optimis gitu ya. Kita ke bawah FOMO dan tidak objektif melihat chart bahwa sekarang kita mendekati area major resistance. Lupakah kalian dengan apa yang kita lihat di sini, teman-teman? Kita melihat rally-nya juga sangat kencang di sini, tapi kemudian kesulitan untuk mampu breakout, dan pada akhirnya kita kembali sell off dan membentuk semacam rectangle. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini yang akan terjadi, tapi ini adalah salah satu potensi senario yang bisa terjadi. Nah, berangkat dari pengetahuan tersebut bahwa masih aja ada kemungkinan kita sell off dari sana, atau setidak-tidaknya ada pullback, maka saya sampaikan juga ini di video kemarin, saya secara pribadi dari area sekitaran
48.500 sampai 50-an ribu dolar, itu masih akan tetap mencari peluang untuk short. Apapun reversal pattern yang saya temukan di sana akan saya manfaatkan untuk trading short, setidak-tidaknya untuk menerapkan semacam pullback. Oke, itu adalah yang saya akan lakukan. Dan saya tidak akan buy di sini sebagai seorang traders ya teman-teman. Kenapa? Ya karena saya akan buy di area resistance, itu nggak make sense buat saya. Beda cerita kalau ke investor, itu udah saya bahas di video kemarin. Tapi untuk pergerakan short term, kesimpulannya ya teman-teman, ini udah sesuai dengan apa yang kita bahas di video kemarin, bahwa saya expect akan ada sedikit konsolidasi sebelum pada akhirnya kita melihat Bitcoin kembali start merangkak naik, dan saya rasa kita akan break dari area 48.200 di sini sebagai area high terakhir teman-teman. Tapi ketika kita udah break dari area tersebut, kita harus wajib berhati-hati, terutama karena kita berada di hari Minggu, ada potensi bahwa kita akan melihat semacam manipulasi terjadi, dan bisa aja breakout itu hanya sebuah fake out, dan kita akan kembali mendapatkan semacam pullback. Dan jika ada semacam reversal pattern di sekitaran area tersebut, akan saya manfaatkan. Kalau teman-teman yang mau long, saya rasa setidak-tidaknya kita harus menunggu ada semacam pullback yang lebih dalam, atau lebih baik lagi kalau misalnya kita kembali ke sekitaran area 45 ribuan sebagai area support terdekat. Oke, nah kalau dari sana kalian mau mencari peluang untuk semacam long, itu silakan. Longnya bisa dari area di sini, bisa dari area 40-an ribu, atau menunggu dia udah break dari 52 ribu, consolidate, dan kalian start untuk kembali masuk. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.